Selamat datang di Siboim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Pada pembelajaran kali ini, kita akan belajar materi kelas 6, tema 9, menjelajah luar angkasa, subtema yang pertama, keteraturan yang menakjubkan untuk muatan pelajaran IPA. Pada pembelajaran ini, kita akan belajar mengenal tata surya. Nah, sekarang coba kalian perhatikan gambar berikut ini. Tahukah kalian gambar apakah ini? Ya, ini adalah gambar galaksi. Apa itu galaksi? Galaksi adalah sekumpulan bintang yang terikat oleh gaya gravitasi. Wah, keren sekali ya galaksi itu. Nah, galaksi terdiri atas planet-planet yang mengelilinginya. Terdapat banyak galaksi di alam semesta. Salah satunya adalah galaksi Bima Sakti yang merupakan tempat tinggal kita. Galaksi Bima Sakti berbentuk spiral dan di dalamnya terdapat sistem tata surya. Lalu, apa itu tata surya? Tata surya adalah sekumpulan benda-benda langit yang berputar mengelilingi matahari seperti ini. Berikut ini adalah anggota-anggota dari tata surya. Yang pertama adalah bintang. Bintang merupakan anggota tata surya yang istimewa. Mengapa bisa dikatakan istimewa? Karena bintang bisa memancarkan cahayanya sendiri. Matahari merupakan salah satu bagian dari bintang yang merupakan pusat dari sistem tata surya. Matahari memiliki banyak manfaat. Matahari memiliki banyak manfaat yang dapat langsung kita rasakan. Khususnya bagi umat manusia sebagai sumber cahaya dan sumber panas. Misalnya, tumbuhan membutuhkan cahaya matahari untuk berfotosintesis. Kemudian, para petani membutuhkan cahaya matahari untuk mengeringkan padinya dan lain-lain. Berikut ini adalah bagian-bagian dari matahari. Yang pertama adalah lapisan korona. Lapisan korona ini adalah lapisan terluar dari matahari yang berupa gas tipis yang sering tampak seperti mahkota putih yang cemerlang yang mengelilingi matahari dan bentuknya dapat berubah-ubah. Yang kedua adalah lapisan kromosfer. Yang ketiga adalah lapisan fotosfer yang merupakan lapisan cahaya. Karena lapisan fotosfer memancarkan cahaya yang paling kuat dibandingkan lapisan-lapisan yang lainnya. Yang terakhir adalah lapisan inti matahari. Lapisan inti matahari ini merupakan lapisan paling dalam yang terdapat pada matahari, yang memiliki suhu yang paling tinggi di antara lapisan-lapisan yang lainnya, yaitu mencapai 15 juta Kelvin. Nah, selain matahari, kita juga dapat melihat bintang-bintang yang lainnya pada malam hari. Seperti ini. Wah, indah sekali ya. Anggota tata surya yang kedua adalah planet. Planet termasuk benda langit yang tidak dapat memancarkan cahayanya sendiri, sehingga hanya menerima paparan cahaya matahari. Planet adalah benda langit yang memiliki orbit untuk mengelilingi matahari pada garis edar yang berbentuk elips. Planet-planet yang mengelilingi matahari adalah yang pertama, Merkurius. Merkurius adalah planet yang paling dekat dengan matahari. Merkurius jaraknya paling dekat dengan matahari yaitu 58 juta kilometer. Planet Merkurius merupakan planet terkecil dalam sistem tata surya dengan diameter 4.900 kilometer. Planet ini terlihat setelah matahari terbenam atau sebelum matahari terbit. Yang kedua adalah planet Venus. Planet Venus ini adalah planet yang paling terang di antara planet-planet yang lainnya. Planet Venus memiliki jarak ke matahari yaitu 108 juta kilometer.
Diameter planet ini adalah 12.100 km. Planet ini tampak menjelang matahari terbit atau menjelang matahari terbenam. Yang ketiga adalah planet Bumi. Planet ini adalah satu-satunya planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Planet Bumi memiliki jarak ke matahari yaitu 150 juta kilometer. Planet ini memiliki diameter sebesar 12.000. Yang keempat adalah planet Mars. Planet Mars berwarna kemerah-merahan sehingga dijuluki sebagai planet merah. Planet Mars memiliki jarak ke matahari yaitu 228 juta kilometer dengan diameter 6.800 kilometer. Yang kelima adalah planet Jupiter. Planet Jupiter adalah planet terbesar di sistem tata surya. Planet Jupiter memiliki jarak ke matahari yaitu 778 juta kilometer dengan diameter sebesar 142.700 kilometer. Atmosfer pada planet Jupiter sangat tebal, terlihat seperti bola gas dan memiliki suhu yang sangat rendah mencapai negatif 150 derajat Celcius. Planet yang keenam adalah Saturnus. Planet ini memiliki cincin yang mengitari tubuhnya. Planet Saturnus memiliki jarak ke matahari sejauh 1.1425 juta kilometer dengan diameter planet yaitu 120.000 km. Planet Saturnus memiliki cincin yang melingkari tubuhnya yang merupakan lingkaran bebatuan, debu, dan es yang terperangkap di orbit. Yang ketujuh adalah planet Uranus. Planet ini juga memiliki cincin tipis yang berwarna hijau kebiruan. Planet Uranus memiliki jarak ke matahari sejauh 2.870 juta kilometer dengan diameter 50.724 kilometer. Planet Uranus ditemukan oleh astronom Inggris Sir William Herschel pada tahun 1781. Dan planet yang terakhir atau yang terjauh dari matahari adalah planet Neptunus. Planet Neptunus memiliki jarak ke matahari sejauh 4.500 juta kilometer dengan diameter planet sebesar 48.600 kilometer. Proses berputarnya planet mengelilingi matahari disebut revolusi. Sedangkan peristiwa berputarnya planet pada porosnya disebut rotasi. Berikut ini adalah skala revolusi dan rotasi dari masing-masing planet. Revolusi pada planet Merkurius adalah 88 hari. Planet Venus 225 hari. Planet Bumi 365 hari. Planet Mars 687 hari. Planet Jupiter 11,86 tahun. Planet Saturnus 29,5 tahun. Planet dan planet Neptunus 165 tahun. Sedangkan skala rotasinya, planet Merkurius 59 hari, planet Venus 243 hari, planet Bumi 24 jam, planet Mars 24,6 hari, planet Jupiter 10 jam, planet Saturnus 10,7 jam, planet Uranus 17 jam, dan planet Neptunus 16 jam. Semua planet berotasi berlawanan arah jarum jam, kecuali pada planet Venus yang berotasi searah jarum jam. Dan planet Uranus yang berputar seperti Venus, namun rotasi tidak searah jarum jam tetapi dari atas ke bawah. Anggota tata surya yang ketiga adalah satelit.
Satelit adalah salah satu benda langit yang selalu berputar mengelilingi planet. Satelit dan planet yang dikelilinginya selalu berputar mengelilingi matahari. Satelit dibedakan menjadi dua, yaitu satelit alami dan satelit buatan. Satelit alami adalah satelit yang terbentuk dengan sendirinya tanpa adanya campur tangan dari manusia. Sedangkan satelit buatan adalah satelit yang dibuat oleh manusia dengan tujuan untuk penelitian atau pengamatan benda-benda langit. Berikut ini adalah satelit alami yang dimiliki oleh planet-planet. Merkurius tidak memiliki satelit. Planet Venus tidak memiliki satelit. Planet Bumi memiliki satu buah satelit yang dinamakan bulan. Planet Mars memiliki dua buah satelit yang bernama Phobos dan Deimos. Planet Jupiter memiliki 16 satelit. Planet Jupiter memiliki 16 satelit. 4 satelit yang terbesar adalah Ganymede, Callisto, Europa, dan Io. Planet Saturnus memiliki 31 satelit. Satelit yang paling terkenal adalah Titan. Uranus memiliki 5 satelit besar yang bernama Miranda, Ariel, Umbriel, Titania, dan satelit yang terkenal pada Neptunus ada Triton. Anggota tata surya yang keempat adalah asteroid. Asteroid merupakan salah satu benda langit yang memiliki ukuran lebih kecil daripada planet. Lintasan asteroid terdapat di antara orbit Mars dan Jupiter yang dinamakan sabuk asteroid. Asteroid yang pertama kali ditemukan adalah asteroid Ceres. Asteroid ini ditemukan oleh seorang ilmuwan berkebangsaan Italia pada tahun 1801, Giuseppe Piazzi. Anggota tata surya yang kelima adalah komet. Komet adalah benda langit yang berukuran kecil. Material penyusun komet terdiri dari sejumlah partikel-partikel bebatuan, kristal, es, dan gas. Komet biasanya terlihat seperti sebuah benda langit yang bercahaya dan berbentuk memanjang menyerupai ekor. Sehingga komet sering disebut bintang berekor. Komet yang terkenal adalah komet Halley. Komet ini muncul setiap 76 tahun sekali. Terakhir muncul yaitu pada tahun 1986. Anggota tata surya yang keenam atau yang terakhir adalah meteoroid. Meteoroid adalah benda langit yang bergerak dengan cepat dan memiliki lintasan yang tidak teratur. Pernahkah kalian melihat bintang jatuh? Bintang jatuh merupakan meteoroid yang bisa dilihat oleh manusia. Peristiwa sebenarnya yang terjadi saat seseorang melihat bintang jatuh adalah meteoroid bergerak bebas di tata surya dan ditarik oleh gaya gravitasi bumi. Saat jatuh menuju permukaan bumi, meteoroid bergesekan dengan atmosfer bumi dan mengeluarkan cahaya sehingga terlihat seperti bintang jatuh. Bintang jatuh inilah yang dinamakan meteor. Meteor atau bintang jatuh akan lenyap saat meteor tersebut menguap, karena meteor yang bergesekan dengan atmosfer bumi akan terbakar dan akhirnya menguap. Namun, ada juga meteor yang berhasil bertahan sehingga dapat menembus atmosfer bumi dan mencapai permukaan bumi sebelum habis terbakar yang disebut sebagai meteoroid. Nah, demikianlah materi mengenal sistem tata surya. Tetap semangat belajar, di mana saja, kapan saja. Kalian luar biasa.